Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bes, sebelumnya perkenalkan nama aku Gia Aisyah Rainima. Aku dari Prodi D3 Akuntansi dengan NPM 104240115 Universitas Teknologi Digital. Jadi guys, aku di sini tuh bakal ngejelasin sedikit materi tentang Nataijul Ittiba'ur Rasul dengan berfokus pada materi Asy-Syafa'ah. Dengerin sampai habis. Nah, sebelumnya di sini teman-teman aku mau nanya dong. Kita semua pasti pengen kan hidup kita lancar, sukses, dan akhirnya masuk surga. Bener kan? Tapi pernah gak sih kita mikir atau kepikiran gitu siapa yang bakalan bantu kita saat semua orang sibuk mikirin nasibnya sendiri di akhirat nanti? Siapa coba? Nah, guys, disitulah pentingnya syafaat. Jadi, aku di sini bakalan bahas syafaat. Apa itu syafaat? Jadi syafaat itu secara sederhananya bisa kita artikan sebagai bantuan atau pertolongan di akhirat nanti. Tapi ini tuh bukan pertolongan biasa guys. Jadi itu pertolongan istimewa yang hanya bisa diberikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cuma untuk orang-orang yang diridhoinya. Jadi misalnya ada orang yang banyak dosanya nih, tapi dia tetap bertauhid dan punya amal baik. Nah, bisa jadi dia termasuk orang yang dapat syafaat. Tapi ingat, ini juga bukan jaminan otomatis ya. Terus apa sih hubungannya dengan Rasulullah? Kenapa? Nah, bicara soal syafaat, jadi syafaat itu nggak bisa lepas dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau adalah satu-satunya manusia yang mendapat izin dari Allah untuk memberi syafaat agung di hari kiamat nanti. Makanya itu tuh penting banget buat kita sebagai umatnya, khususnya umat Islam dan khususnya mahasiswa-mahasiswi muslim untuk mengikuti ajaran Rasulullah. Atau dalam Islam itu istilahnya disebut dengan ittiba. Jadi semakin kita meneladani beliau dalam sikap, ibadah, dan akhlak, semakin besar harapan kita buat dapat syafaat beliau nanti. Amin. Ada juga jenis-jenis syafaat guys. Jadi syafaat itu ada macam-macamnya. Yang pertama itu ada syafaat agung. Apa syafaat agung? Jadi syafaat agung itu dimana Rasulullah minta kepada Allah agar proses hisab segera dimulai untuk umat manusia agar nggak terlalu lama nunggu di padang mahsyar. Terus ada juga buat umat beliau yang masuk surga tanpa dihisab. Bahkan Rasulullah juga pernah meminta syafaat buat Abu Thalib, pamannya sendiri, itu supaya azabnya diringankan walaupun beliau tuh nggak masuk Islam. Keren ya. Dan juga selain itu Rasulullah, para nabi lain, malaikat, dan orang-orang saleh juga bisa memberi syafaat. Tapi tentu semua itu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga syarat-syarat untuk dapetin syafaat. Gimana tuh? Nah, sekarang pertanyaannya gimana sih cara biar kita termasuk orang yang bisa dapat syafaat? Ada beberapa syaratnya. Yang pertama, tentu harus ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bertauhid dan gak boleh syirik. Rasulullah juga bersabda, syafaatku hanya untuk umatku yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, orang yang menyembah selain Allah atau masih percaya sama hal-hal musyrik kayak jimat, ramalan, zodiak, tarot, dan sebagainya itu gak akan dapat syafaat guys. Terus apa dong yang bisa kita lakuin biar dapat syafaat? Tenang, kita juga masih punya kesempatan kok. Nah, sebagai mahasiswa, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana yang penting kayak misalnya yang sholat tepat waktu walaupun sibuk tugas atau kayak ikut-ikut organisasi gitu, tapi harus tetap ingat sholat tuh yang paling penting guys. Terus juga akhlak yang baik, ramah, jujur, dan gak suka julid gibah ngatain orang. Terus rajin baca dan amalkan Al-Quran walaupun cuma 1 ayat sehari. Terus puasa dengan niat yang benar, bukan karena diet semata ya guys. Dan jangan lupa berbanyak sholawat untuk Rasulullah SAW. Semua itu bentuk ittiba dan insya Allah jadi jalan kita buat meraih syafaat beliau.
Oke deh guys, jadi teman-teman, syafaat itu adalah harapan tapi juga tantangan. Kalau kita benar-benar ingin dapat pertolongan dari Rasulullah di akhirat nanti, kita harus berusaha meneladani beliau, bukan cuma tahu kisahnya doang, tapi harus mengamalkan ajaran-ajarannya. Kayak gitu. Yuk kita mulai dari sekarang, perbaiki ibadah kita, perbaiki sikap, perbaiki sholat, dan kuatkan tauhid. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung dan dapat syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Nah, sekian materi yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. FYI, tugas ini dibuat atau video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Jadi mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.